Kita harus melihat ke depan, kamu harus jadi lebih baik dari bapak, kamu harus jadi lebih baik dari ibu. Tetapi nasihat saja tidak cukup, harus ada caranya. Karena nasib itu memang ujungnya Allah yang menentukan, tetapi harus ada ikhtiar dan tawakal, dua-duanya harus jalan bareng, amin. Berarti harus ada upaya manusia dalam mendidik anak untuk mencapai keberhasilan. Saya sama Bu Kristi akan berbagi bagaimana cara mendidik zaman now, ya, zaman sekarang. Ibu dan bapak tahu tantangan anak-anak kita terbesar di zaman now apa? Hah? Apa Bu? Handphone? Benar. Anak kita yang ada data, entah bagaimana cara mengumpulkan datanya, tapi percaya aja karena ini lembaga yang terpercaya, dibilang rata-rata anak-anak zaman now melihat handphone itu 4-6 jam satu hari. Betul enggak? Kapan anak-anak berhenti ngelihat handphone? Ketika kuota habis. Selama kuota belum habis tidak jadi tidur, betul? Kenapa seperti ini? Wajar. Ekonomi, siapa yang berani bilang ekonomi, tantangan ekonomi makin gampang? Cung. Yang merasa hidup makin gampang, cung. Angkat tangan, cung tuh. Gak ada. Karena tantangan ekonomi makin sulit. Terpaksa bapak bekerja, ibu bekerja. Dua-dua harus menghasilkan uang. Boro-boro beli motor, boro-boro ganti TV, boro-boro beli kulkas. Ini mah untuk makan besok juga, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Betul apa betul? Benar, wajar. Akhirnya yang paling murah mendidik anak pakai apa? Handphone. Beli handphone Cina, semua yang dari Cina makin murah, dikasih kuota nonton. Betul ya? Anaknya nonton joget-joget, apalagi bapaknya, betul ya, di TikTok yang paling senang ngeliat yang joget-joget, begitunya. Semua aja yang joget-joget. Akhirnya kualitas anak-anak kita tidak berkembang. Karena bapak dan ibu di negara yang paling maju saat ini, negara Cina, anak-anak tidak dibebaskan untuk nonton apa aja. Enggak diatur, negaranya ketat. Jadi nggak ada gitu ya, di FYP-nya itu perempuan joget-joget, nggak akan FYP di Cina lah. Yang FYP di Cina itu perkembangan teknologi, majunya negaranya, perubahan-perubahan. Dan di Cina mah sekarang udah luar biasa, mobil aja Toyota lagi nangis-nangis karena mobil Cina murah-murah. Di Cina mungkin mobil sebentar lagi pada terbang. Kualitas anak-anaknya itu apa yang dilihat anak-anak selalu tentang kemajuan, selalu tentang kerja keras. Lah sementara di Indonesia yang menjadi tantangan adalah yang dilihat sama anak-anak kita joget-joget, atau tidak joget-joget, pamer harta. Akhirnya kejadiannya seperti apa? Kalau bapak tidak membelikan aku motor, aku bukan lagi anak bapak. Wah, suka begitu. Baca berita, nenek dibakar, nenek ditendang, ibu dipukul. Karena apa? Tidak dibelikan handphone baru. Bukan karena butuh, tetapi karena iri. Lihat dari handphone. Padahal belum tentu yang dilihat di handphone itu benar 100%. Karena handphone mah cuma 15 detik, 30 detik. Padahal hidup 24 jam, betul nggak? Tapi hati panas, betul ya? Ngeliat di handphone, aduh, saya mah orang Sunda jadi suka kayak gini. Kalau orang Sunda, aduh dia itu ya, coba lihat rumahnya bagus. Padahal gerbangnya aja di dalamnya belum jadi, Bu, belum dikeramik. Di depannya mah udah keramik, tapi kan videonya 15 detik, 1, 2, 3, 4, 15 belum masuk ke rumah, padahal di rumahnya nggak ada apa-apa, belum-belongan tanah. Cuman kitanya udah panas ya. Kemudian, aduh, dia rumahnya sudah bagus, aku keramik aja belum. Anak-anak juga menghadapi tantangan yang sama, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita harus bersepakat membangun Indonesia emas, membangun anak-anak yang sukses dan berhasil adalah tanggung jawab kita orang tua, bukan tanggung jawab Pak Prabowo, apalagi menterinya yang kemarin ternyata ada kasus korupsi, tidak usah dibahas. Tetapi tanggung jawab mendidik anak adalah tanggung jawab dari
orang tua. Juga bukan tanggung jawab dari guru, juga bukan tanggung jawab dari guru ngaji saja, bukan, tapi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Siapa yang mau ambil tanggung jawab ini silahkan angkat tangan. Tidak ada, ya sudah kita bubar yuk, kita pulang. Masa nggak diambil, harus semuanya ya, masa mau pulang. Kita akan bagi cara sederhana bagaimana bertanggung jawab menjadi orang tua, cuman beberapa menit, mudah dilaksanakan. Siap? Yang kenceng, siap? Ya sudah, kalau giliran berikutnya yang penting-penting biar istri saya, karena dia juga guru, kepala sekolah dan guru, anaknya 3, bapaknya pendidikan dari ibu, tapi kalau fisik ganteng dari saya. Selamat siang Bapak Ibu, salam merdeka sekali lagi. Merdeka ya. Nah hari ini untuk kita gampang untuk ingat ya. Kita nggak mau ngobrol yang susah-susah. Udah siang ya kan, sebentar lagi mungkin kita keroncongan lapar ya Bu. Nah tapi saya ada mie sedap di tangan saya ya, jangan lapar dulu. Mie sedap ini adalah mie kuah. Biasanya kalau makan mie kuah gimana Bu? Dimasak, pasti dimasak dong. Habis dimasak ditaruh ke dalam mangkok. Setelah ditaruh di dalam mangkok, cara menikmatinya adalah dengan dikokok, godak loh ya, masa dikokok. Dengan menggunakan sendok dan garpu. Pakai sendok kok bisa? Bisa kuahnya aja ya. Kalau pakai garpu kok bisa? Bisa mie-nya aja, tapi kuahnya mungkin susah ya. Jadi harus ada sendok, harus ada garpu supaya mie sedap instan rasa ayam bawang ini bisa dinikmati dengan sempurna. Betul ya Bapak Ibu? Nah, hari ini kita mau ingat bahwa kalau di keluarga, tadi suami saya sudah ngobrol panjang lebar menyiasati atau menyikapi tingkah anak-anak zaman now ya, yang kadang bikin tepok jidat tuh piye to iki anak zaman sekarang itu gimana. Nah kita butuh 2 saja, anggap kita butuh sendok dan kita butuh garpu ya. Sendok itu melambangkan keakraban, apa Bu? Bapak? Keakraban. Sedangkan garpu melambangkan ketegasan. Apa Bapak Ibu? Ketegasan. Jadi sendok apa? Keakraban. Kalau garpu ketegasan. Bisa enggak kalau dalam keluarga cuma punya keakraban tok? Bisa tapi enggak maksimal. Ya kayak tadi kalau kita makan mie kuah berarti kita cuma bisa nyendok kuahnya. Bisa enggak kalau dalam keluarga adanya cuma ketegasan? Bisa, tapi anak-anak Bapak Ibu akan kecewa ya toh, bendino ini diseneni tok gitu ya. Makanya kita butuh keakraban juga ketegasan. Kita bahas satu-satu ya. Nah, apa itu keakraban dan bagaimana cara kita sebenarnya membangun keakraban ya? Ini juga simpel. Mungkin selama ini Bapak Ibu di rumah sudah sederhana, sudah melakukannya ini di rumah, tapi kita mau sama-sama nginget-nginget, kita mau sama-sama diinget lagi, kemudian diiling-iling lagi supaya di waktu-waktu depan kita bisa lakukan lagi. Karena manusia itu memang penuh dengan lupa, ya Bapak Ibu ya. Selalu lupa, apalagi kalau aktivitasnya banyak ya, sudah masak mungkin wes lupa. Nah kita mau ingat satu-satu bagaimana kita bisa membangun keakraban dengan anak-anak di rumah. Ada 5, udah kok akeh ya, ternyata ada 5 ya. 5 itu diingat-ingat dengan cara peluk, kata, hadiah, waktu, bantu. Ayo bareng-bareng yuk. Gimana Ada ya? 5, kita bisa akrab sama anak-anak. Saya yang ngomong, istri saya yang joget ya. Kita mulai. Ada 5, diperagakan dulu. Peluk, kata,
kata, hadiah, waktu, bantu. Oke, sekali lagi. Peluk, kata, hadiah, waktu, bantu. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Peluk, kata, hadiah, waktu, bantu. Udah diingat-ingat aja nanti bagaimana menerapkannya supaya anak akrab sama kita. Istri saya lagi. Nah, cara membangun keakraban yang pertama adalah cara yang paling mudah dan paling murah, yaitu berpelukan. Ya, kalau zaman anak saya kecil itu ada yang namanya Teletubbies yang hobinya adalah berpelukan. Nah, itu ternyata cara yang gampang, cara yang paling mudah dan paling murah untuk membangun keakraban dengan anak. Kruntelan bahasa Jawanya ya Bu ya. Enak itu di rumah kruntelan gitu. Nah, kalau saya pribadi dulu waktu anak saya kecil itu dikrunteli enak. Mambune sih mambu bayi ya. Tapi tambah gede kan mambune tambah kecut, tambah mambune mambu matahari, apalagi nek pulang sekolah. Ibu, walah mambune koyo ngene ya, jaluk dipeluk, jaluk dicium. Tapi pelukan itu paling gampang untuk membuat anak merasa disayang. Ya, semakin anak besar, kita tuh semakin jarang sebenarnya meluk anak, nyium anak, ngelus rambutnya, ngelus pundake, ngelus gegere. Nih saya mau nanya, terutama bapak-bapak. Di sini siapa bapak-bapak yang masih suka peluk dan cium anak-anaknya? Boleh angkat tangan. Wih, keren. Ya. Anak itu seneng dipeluk, dielus. Kalau jalan mungkin ke warung digandeng tangannya, dan itu membuat anak merasa disayang. Dengan melakukan itu semua, kita jadi akrab sama anak ya. Jangan sampai anak kita digandeng atau dipeluk sama orang tua lain. Loh kok anakku jadi akrabnya sama tonggoku bukan sama aku ya, itu bahaya. Jadi itu yang pertama adalah peluk. Yang kedua tadi kata. Nah, Bapak Ibu, biasanya terutama kalau ibu-ibu nih ya, ibu-ibu itu paling gampang kata-katanya mulutnya terbuka kalau anaknya beling. Ya, Pak ya? Pulang sekolah ngomong, "Mah, aku berantem." Lah ya kowe iki wis tak kandhani mbok dadi wong aja emosian lho. Ya, "Mah, aku tadi Mah, apa numpahke gelas-gelasnya pecah." Lah ya gelasnya dhewe garek 8 ya mbok pecahke siji. Terus kowe bendina mecahke gelas ya. Itu otomatis kita ngomyang, ya. Tapi anak-anak itu sebetulnya perlu juga dihargai. Bukan hanya ketika mereka salah atau ketika mereka kalah atau ketika mereka melakukan hal yang buruk. Coba, Bu, aku kepilih jadi petugas upacara loh. Apa ya? Ya, aku kepilih jadi pemimpin upacara. Halah aku bisa kowe gagap ngono kan ngomong. Loh, jangan gitu ya. Ngomong, "Wah, mosok weh keren." Ya, hebat kamu. Bu, aku entuk biji 100 lho. Mosok kowe mesti nyontek ya toh? Nyontek ngono, kok nyontek kancamu toh? Enggak, Bu. Lah mbok sekali-sekali mulutnya itu lho Bu, kata-katanya itu Pak Bu dipakai untuk kue hebat. Berarti kue wis belajar. Bu, bajunya apa kowe sing entuk 100 ki apa? Bahasa Inggris. Jian, bahasa Inggris. Oh, jadi selama ini tuh kue les nggon kancamu, aja belajar bareng, apa ndeloki YouTube ki ana gunane ya. Hebat, ya. Jadi kata-kata kita pakai bukan hanya untuk nyeneni, bukan hanya untuk ngomelin, bukan hanya untuk ngunyek-ngunyek gitu. Tapi lebih banyak kata-katanya dipakai untuk memuji, dipakai untuk ngomong terima kasih ya, kamu sudah bantu bapak selama ini. Terima kasih ya,
kamu sudah berusaha untuk jadi anak baik. Makasih ya, Bapak ini bangga loh sama kamu. Ya, jadi pakai kata-kata itu untuk membuat anak merasa, aku seneng banget. Ya, saya kan di sekolah, seringkali kalau masuk, saya lihat anak sekolah masuk itu ya, ada yang mukanya bersemut dari rumah. Itu pasti saya langsung telepon papahnya atau telepon mamahnya. Pak, Bu, ini anaknya kenapa? Kok masuk sekolah merengut? Kok masuk sekolah becucu? Kok masuk sekolah karo berambang motone, ini kenapa? Nah itu tidak jarang di rumah ternyata berantem dulu sama papa mamanya. Di rumah ternyata papanya mengucapkan sesuatu yang contohnya, kamu ini loh tidak kayak adikmu ini lebih kecil tapi tang ini luwih isuk, dikandani ini luwih gampang. Nah itu hati-hati Bapak Ibu, itu bisa menggores hati, itu bisa melukai anak-anak ya. Jadi mulai sekarang selain peluk, kata-kata kita mau kita pakai untuk membangun keakraban. Yang ketiga, hadiah. Nah ini rada modal dikit ya, rada modal dikit. Kalau yang peluk tadi, kata-kata itu tadi mudah dan murah. Tapi kalau hadiah ini modal dikit. Tapi tenang aja Bapak Ibu, modalnya nggak usah gimana-gimana ya. Kadang kita tuh ngasih sesuatu yang kecil, nggak usah kuota, nggak usah motor. Aduh, anakku 5 berulang tahun jaluk motor kabeh piye gitu ya, udah gitu ya. Kadang hal-hal yang simpel, anak saya yang nomor yang bontot itu senangnya dikasih hadiah. Nah hadiahnya itu kadang kalau saya pulang dari luar kota gitu ya, saya bawain dia tuh suka biskuit sari gandum itu loh ya. Saya ke rumah, saya mampir dulu ke Alfamart beli biskuit sari gandum. Kesukaan dia itu kalau enggak Malkis Abon. Dia sudah, pokoknya saya bawa aja. Jadi pulang ke rumah dia pasti seneng lihat papa mamanya, tapi juga seneng lihat oleh-olehnya ya. Nah itu anak itu seneng loh. Mungkin kita berpikirnya, boros, jajan terus, apa terus, duitnya entek gitu. Tapi sekali-sekali Bapak Ibu kasih anak kita tuh hadiah, menghargai. Oh dia kemarin ranking 1, tak beli apa ya? Oh kamu lagi perlu apa? Pengen apa? Pengen sepatu baru misalnya. Ya sudah kita tabung, kita ngomong, ini Bapak kasih kamu hadiah sepatu baru karena Bapak bangga sama prestasimu yang kemarin. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik ya. Atau kalau anak saya itu senengnya surat Bu. Ya saya juga ngakali ya ben ora terlalu modalnya akeh to Bu, nek surat kan cuma modal kertas karo pena. Jadi kadang sering tak surati gitu. Kalau misalnya saya mau pergi keluar kota pagi, dia tak tinggali surat di rumah. Jen, namanya Jen, mama pergi dulu ya, I love you. Tak tinggali surat, tak taruh di meja. Itu anak saya yang nomor 3, senengnya Pol dikasih kayak gitu ya. Jadi kita aja sebenarnya Bu, nek datang dikasih arisan 17-an dapat door prize, senang apa senang? Senang lah ya, anak-anak tuh ya pasti senang ya. Tapi tinggal kita sebagai orang tua menyiasati supaya nggak terlalu boros ya. Peluk, kata, hadiah, waktu. Nah waktu itu apa? Waktu menemani mereka pergi, menemani mereka belajar. Mungkin anaknya suruh bantu masak, sambil masak kita ngobrol. Atau kalau bapak-bapak mungkin bisa menemani di bengkel ya, sambil di bengkel benerin motor, benerin sepeda, itu bisa ngobrol gitu. Tapi waktu yang bener-bener fokus. Nah kalau orang tua zaman now itu juga seringnya gini, podo-podo di rumah tapi handphonean kabeh ya. Jadi di satu ruangan, mungkin di satu kamar, tapi satu pegang handphone, yang satu juga pegang handphone, atau TV nyala. Jadi bareng tapi fokusnya sendiri-sendiri. Nah waktu ini adalah waktu yang fokus, duduk bareng, ngobrol. Bu, hari ini apa kabar Bu? Gitu ya. Jadi waktu yang benar-benar dikhususkan untuk kita melakukan sesuatu bersama-sama. Tidak usah banyak-banyak
Waktu saya kecil, saya tinggal sama simbah. Saya paling seneng kalau simbah kakung saya itu jemput saya ulang les naik becak. Wah, seneng orang. Di becak adem-adem ngobrol, wah itu momen ya. Simbah saya meninggal waktu saya umur 12 tahun dan saya sedih, tapi itu paling tak inget sampai sekarang. Simbahku ini, aduh aku sayang sama simbah karena simbahku ini seneng metu aku naik becak ya. Kadang hal-hal kecil kayak gitu loh Bu, tapi bisa berkesan ya. Kalau kata hadiah waktu bantu kadang kita berpikir anak itu yang seharusnya membantu kita, tapi kita tuh juga harus membantu mereka. Kamu di sekolah ada kesulitan apa, bisa Bapak bantu ya. Waktu itu anak saya ikut taekwondo, anak saya nomor 1 cewek ikut taekwondo, dan dia sulit mendapatkan teman karena anak saya itu pemalu ya. Ya kita bantu caranya. Oh, kamu kalau sama temen itu kayak gini, kamu tuh harus ngomong, harus deketin, dibantu gitu. Anak saya nomor 2 senangnya prakarya Bapak Ibu. Tahu ya prakarya, kalau ada tugas di sekolah prakarya. Nah tugasnya dia, tapi yang repot saya ya, karena di rumah saya disuruh bantu gunting lah, disuruh bantu nempel lah gitu. Tapi dengan saya bantu tugasnya dia merasa disayang. Sambil gunting-gunting, sambil nempel-nempel, itu sambil ngobrol. Nah itu membangun keakraban. Ingat ya tadi sendok keakraban. Gimana caranya? Ada 5, yaitu peluk, kata, hadiah, waktu, bantu. Ibu bapak, kalau saja tidak cukup untuk masa depan, nanti anaknya nggak punya daya juang karena sepertinya terlalu dimanja, jadi lembek. Tenang, masih ada garpu. Saya mau cerita soal garpu, tapi nanti saya mau pastiin dulu ini bapak-bapak. Bapak-bapak itu seringkali karena capek kerja, suruh nemenin anak yang paling wegah. Ditanya PR, wegah. Ditanyanya PR matematika lagi, wah wes mumet, aku korban bolpen 3 Pak. Lo kok gitu aja nggak bisa-bisa, otak patah-patahin, gemas gitu loh. Nah ternyata itu anak saya trauma, akhirnya menjauh dari saya. Sing rugi saya ketika remaja, anak sudah tidak akrab. Saya harus perbaiki lagi. Ternyata butuh sekali bapak-bapak yang mau memberikan waktu buat anaknya karena anak merasa penting. Bapak masih ada kerjaan. Kerjaannya udut karo catur. Wah, ya tambah sakit hati. Prioritas waktu untuk anak itu penting. Kata-kata, wis papa bangga atau ayah bangga, bapak bangga, itu anak perlu. Hadiah yang enteng-enteng aja bawa molen atau apa itu perlu. Ayo bapak-bapak dipeluk. Anak saya yang taekwondo Pak, tak peluk aku dihantam sekarang Pak. Tenanan aku dihantam, yo patahku, yo kadang mukaku, karena dia kan sudah lebih jago nendangnya tinggi, udah kuat sekali. Tapi anakku kadang-kadang kalau lagi manja dia ngelendot Pak, nyari aku. Jangan di EC langsung, biasanya nggak mau. Udah jangan, pas dia lendot kesempatan, tak perlu. Kalau pas lagi sama ibunya, kok yang dicari aku, terus nangis. Pas nangis tak perlu. Penting loh. Ini yang tadi dilakukan itu harus bisa bapak-bapak. Ini bukan tugas ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga harus bisa melakukan. Ya, diingat bersama-sama. Yang pertama adalah dipeluk, kata-kata, terus hadiah, waktu, bantu. 5 aja ya, tolong diingat. Nah ini garpu ini adalah ketegasan. Hidup harus ada aturannya, betul enggak? Yang membuat hidup bermasyarakat bisa sama-sama tonggo bisa enak karena ada aturan. Tidak ada aturan nantinya kacau balau. Anak juga sama.
di rumah harus ada aturannya. Betul, sekalipun masih tinggal sama mertua, tetapi setiap keluarga punya aturannya. Keluarga kecil suami istri sama aturan mertua itu berbeda, tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah suami istri aturannya sepakatnya apa. Pernah tidak di rumahnya ngalami anak kalau minta selalu sama bapak? Beneran? Kenapa? Karena bapak mau pusing. Boleh. Bu, mau jajan? Orang, gak ada uangnya. Tanya, Pak mau jajan? Nyok. Beneran. Datang lagi, Bu mau handphonean? Jangan, belajar dulu. Pak handphonean? Nyok. Bapak selalu nyok karena mau mumat. Tapi anak-anak itu jadinya bingung. Aturannya yang mana? Ibu galak, bapak baik. Ibu galak, bapak baik. Anak-anak kita ini sepertinya didikan Belanda. Akhirnya menggunakan politik pecah belah. Bapak sama ibu nggak boleh. Bu kata bapak boleh. Oh langsung berantem. Wah rame. Waduh, nggak bisa. Aturan itu ditegakkan dengan cara sepakat. Kalau misalnya belum sepakat, ngobrol saya berdua, aturannya mekoyopo, piye? Oh saya ngalami, yo ngalami. Aturannya bikin aturan di atas jam 6 sore nggak boleh handphonean. Lah aku pulang dari kantor, yo handphonean. Lah anakku, itu papa boleh? Mana tahu? Terus dia jadi handphonean, pulang marah-marah. Loh kamu kok malah handphonean? Kata papa boleh. Mau diar wis aku berantem sama istriku. Ambiar gitu. Nah, ciloko. Gak bisa. Anak butuh kesepakatan orang tua untuk peraturan di rumah. Sip. Oke ya. Yang kedua dari aturan bukan banyaknya aturan, tapi teladan atau contoh. Anak itu bukan butuh dikasih tahu, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Dek, jangan udut, jangan ngerokok. Yo percuma. Bapak udut ya anak udut pasti. Dek, sekolah sing rajin loh. Lah bapaknya cuma di depan ngopi loh. Sing rajin, masa depan itu cuma untuk orang rajin. Bapak hari ini nggak kerja, orang enak badan, nggak enak badanku, nggak enak. Loh kok setiap hari seminggu kok cutinya 2 hari? Anak itu nyontoh. Dek, sing rajin sholat sama ngajinya. Bapak sholat berapa? Yo seminggu 5 kali. Lah sehari 5 kali sih bener kok iki seminggu 5 kali iki kepriye? Ra iso. Anak itu peniru. Dia emot-emot. Anak itu peniru yang ulung, tapi budak. Yo. Dinasehati sampai jengking anak nggak denger, tapi dicontoni anak niru. Coba lihat, tambah gede, bapak ibu akan sadar mirip sopo ki. Kok mirip sopo ki? Kok amukannya koyo ngene mirip sopo? Yo mirip aku. Wis pasti anak itu nyontoh. Tapi budak nggak dengar. Anak itu nggak mau dengar, makanya nyontoh. Gitu ya, bapak-bapak ya. Jadi kalau anak mau rajin dulu. Kalau anak mau rajin sholatnya, bapak sholat dulu. Ibu juga sama. Jadi orang itu, mbok ya denger baru ngomong. Lah ibu belum apa. Lah ibu juga sama bapak belum selesai ngomong, ibu udah ngomong duluan kok. Lah kenapa aku harus denger dulu ibu ngomong? Bapak aja sama ibu gak pernah didengar. Ya pasti iya. Ibu-ibu itu paling jarang mendengar. Makanya bapak paling betah tidak di rumah. Karena pulang ke rumah itu seperti itu. Terakhir, bapak dan ibu harus pandai memainkan
sendok dan garpu dengan seimbang. Jangan terus, jangan nih terus, tapi ada nih kuat. Ini harus seimbang. Ada waktunya kita membangun keakraban, tapi ada juga waktunya Bapak dan Ibu harus tegas. Dua-duanya setiap keluarga harus punya. Inilah landasan yang bisa membuat anak kita sukses di masa depan. Yang kami bagikan adalah amalan kami untuk Bapak Ibu. Saya melihat ada banyak orang bisa berubah nasibnya. Kami membiayai satu anak, ayahnya meninggal. Anak ini ikut saya jadi atlet sepeda di Pekalongan dari dia SMP. Gak ikut latihan, saya tanya,